You Never Really Hear menceritakan kisah seorang pembunuh bayaran yang dihantui trauma masa kecilnya dan mendapatkan pekerjaan untuk menyelamatkan seorang gadis dari perdagangan anak-anak di bawah umur. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Joe yang sedang menutup kepalanya dengan plastik untuk menenangkan diri dari trauma masa kecilnya bersama seorang ayah yang sangat abusif. Setelah berhasil tenang, ia melanjutkan tugas untuk menghilangkan barang bukti setelah membunuh targetnya di sebuah kamar hotel. Tidak seperti pembunuh kebanyakan yang membunuh target dengan pisau atau pistol, Joe punya cara yang unik untuk membunuh target-targetnya, hanya dengan menggunakan sebuah palu. Sebagai seorang veteran perang, Joe memang sangat terlatih dan profesional dalam setiap aksinya. Tak terlihat sedikit pun kepanikan dan ketakutan saat polisi sudah tiba di hotel saat ia hendak keluar. Dengan tenang, ia memutar menggunakan jalan belakang yang sempit dan gelap. Tidak juga merasakan sakit saat seorang pria tiba-tiba memukulnya dari belakang. Ia justru menghantamkan kepalanya dengan wajah pria itu hingga terjatuh. Di bandara, ia menelpon seseorang bernama Jack McCleary yang memberinya tugas dan mengatakan kalau pekerjaannya sudah beres. Joe kembali pulang ke rumahnya ketika larut malam. Seorang anak lelaki bernama Musa melihatnya dan Joe menunjukkan ketidaksukaannya karena dilihat oleh Musa. Dengan panik, Musa yang sedang berada di luar bersama temannya segera mengajak temannya itu masuk ke dalam. Joe tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua. Sikapnya begitu lembut saat di rumah dan terlihat sangat menyayangi ibunya. Selesai menemani sang ibu yang ketakutan karena sehabis menonton film, Joe pergi ke kamarnya sendiri, mengompres luka di bahunya menggunakan es. Di bagian tubuh lainnya, banyak bekas luka besar dan memanjang yang ia dapatkan saat masih kecil. Kejiwaan Joe tidak stabil. Ia selalu mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Di kamarnya saat itu, Joe mengarahkan pisau ke mulutnya dan bermain-main dengan pisau itu sampai ibunya memanggilnya dari kamar mandi. Kemudian, Joe keluar rumah dan menemui seorang pria bernama Angel. Dia orang yang dipekerjakan sebagai perantara untuk Joe dan John McCleary. Setelah mengambil uang yang dititipkan pada Angel dan mendapatkan perintah untuk menemui Joe, Joe pun memberhentikan Angel sebagai perantara karena ia tak suka dengan Musa yang melihat Joe saat pulang semalam. Ia pikir hal itu akan membahayakan nantinya. Selesai dengan urusan itu, John pun kembali pulang untuk menemui ibunya. Setelah ibunya menanyakan tentang Janice, mantan pacar Joe saat 20 tahun lalu, Joe pergi ke lemari, menutupi kepalanya dengan plastik yang tergantung di dalamnya dan kembali mengingat masa kecilnya yang sangat menyakitkan ketika jerit ibu dan teriakan ayah terdengar jelas di telinganya. Lalu, ketika di stasiun ingin pergi ke kantor Joe menatap ke arah rel di bawahnya. Ia kembali berpikir untuk bunuh diri dengan melompat saat kereta lewat. Namun hal itu urung dilakukan saat seorang perempuan dengan luka di wajahnya menatap Joe. Ruang kerja Joe dipenuhi bunga. Joe sudah berada di sana untuk menerima tugas barunya dari seorang senator negara bagian bernama Albert Foto yang memintanya untuk menyelamatkan putrinya yang bernama Nina. Ia pergi menemui Albert Foto untuk mengambil petunjuk yang dipunyai oleh Albert, sebuah alamat tempat prostitusi untuk gadis di bawah umur. Joe mengambil salah satu foto Nina dari Albert untuk mencarinya. Dengan menggunakan mobil sewaan, Joe pergi ke alamat yang diberikan Albert dan memantaunya dari kejauhan, memperhatikan keamanan yang terpasang di sana. Selesai dengan pantauannya, ia pergi ke toko serba untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan seperti lakban dan palu yang biasa ia gunakan. Selesai berbelanja, Joe berjalan di trotoar dan seorang gadis meminta bantuannya untuk memfoto gadis itu dengan teman-temannya.
Joe tak sanggup menolak. Tapi melihat gadis-gadis yang berfoto itu membuka mulutnya, Joe mulai berhalusinasi dan mengingat masa lalunya. Ia seperti kehilangan kendali pada dirinya sendiri. Joe kemudian pergi ke suatu tempat untuk membeli semacam pil penenang. Tidak hanya itu, Joe juga pergi ke sana untuk menenangkan diri. Akan tetapi, sepotong ingatan masa lalunya ketika menjadi tentara masih terus menghantui dan terasa semakin nyata. Malam tiba, Joe memulai aksinya. Ia pergi ke tempat prostitusi anak yang sudah ia pantau sebelumnya. Menyadari ia tak bisa masuk begitu saja, ia menunggu seseorang untuk mendapatkan informasi tentang keadaan di dalam dan kode untuk membuka pintu. Seorang pria muda bernama Scott baru saja keluar dari tempat prostitusi itu. Joe mengelabuinya dan menyeretnya ke dalam mobil. Joe mengikat tangan Scott dengan lakban setelah memaksa Scott menjawab tentang keamanan di dalam gedung, tempat gadis-gadis berada, dan kode pintunya. Berbekal informasi yang diberikan Scott, kini Joe telah berhasil masuk ke dalam dan membunuh para penjaga, para lelaki yang menggunakan anak-anak di sana sebagai pemuas nafsunya. Semua pembunuhan itu dilakukan oleh Joe hanya dengan menggunakan palu. Joe terus menyusuri lorong untuk mencari Nina. Di sebuah kamar, Nina sedang menghitung mundur dengan mata terpejam ketika Joe menemuinya. Lalu karena Nina masih melamun dan tidak dalam kesadaran yang baik, Joe menggendongnya hingga berhasil keluar dan pergi dari tempat prostitusi itu. Mereka menuju hotel di mana Joe telah berjanji pada Albert untuk membawa Nina ke sana. Di kamar hotel, televisi menayangkan berita tentang tewasnya Albert Foto yang melompat dari kamar hotelnya di lantai 22, hotel tower di kota Manhattan. Joe terkejut mendengarnya. Ia segera menghibur Nina yang menyaksikan berita kematian ayahnya itu. Lalu pintu kamar diketuk. Seorang pria penjaga hotel berdiri di sana dengan raut wajah yang tegang. Dan kemudian seorang polisi menembak kepalanya dari belakang hingga darahnya mengenai wajah Joe. Salah satu polisi membawa Nina pergi. Joe berusaha melawan dan menghabisi polisi yang menodongkan pistol ke arahnya. Joe tidak menyelamatkan Nina saat itu. Ia melarikan diri dan berusaha menelpon John, namun tak ada jawaban. Suara Joe agak gemetar. Ia tampak takut dan panik. Pagi-pagi sekali ia pergi ke rumah John. Sayangnya ia tak menemukan siapapun di sana selain kucing peliharaan John. Noda darah tertinggal di lantai. Dengan menggunakan mobil milik John, ia berkendara menuju kantor John dalam kepanikan yang semakin menjadi. Sialnya, saat sampai di kantor John, sesuatu yang buruk telah menimpanya. John tewas bersimbah darah di kursi kantor. Telapak tangannya dipenuhi luka tusukan. Menggunakan telepon kantor, Joe menelpon Angel yang saat itu sedang terancam karena kepalanya ditodong senjata bersama anaknya. Telepon dari Joe masuk ke dalam pesan suara. Tembakan terlepas dari pistol. Angel dan Musa tewas. Joe terus berada dalam kepanikan dan bayang-bayang masa lalu dengan ayahnya terus menghantui. Ia pulang ke rumah melewati jendela lantai 2. Lalu Joe menemui ibunya yang tewas dengan bantal menutupi wajah dan bekas tembakan di tengahnya. Dengan sedih, Joe menatapi jasad ibunya lalu menyingkirkan bantal yang menutupinya. Peluru itu mengenai mata kiri sang ibu yang masih memakai kacamata bacanya. Menyadari bahwa di rumahnya masih ada orang yang mungkin membunuh ibunya, ia berjalan keluar kamar dengan mengendap-endap. Bayangan masa lalu semakin jelas terbayang di kepalanya. Joe terus berjalan dan menodongkan pistol ke arah dua pria yang masih berada di rumahnya. Salah satunya langsung tewas terkena tembakan yang dilepaskan oleh Joe. Sedangkan satu pria lagi sekarat dan berusaha merangkak keluar. Musik mengalun di rumah Joe. Ia bertanya pada pria yang berusaha merangkak itu tentang siapa yang membunuh ibunya. Pria itu bungkam. Setelah memberi pil penenang pada pria itu, Joe mulai memaksa menjawab siapa yang membunuh Albert. Tapi pria itu pun tak mau menjawab. Maka Joe mulai mengganti pertanyaannya mengenai keberadaan Nina dan mendapat jawaban bahwa Nina sedang berada di kediaman Gubernur Williams yang sebenarnya sangat menyukai Nina dan sudah membelinya. Wajah Joe masih tampak bersedih. Ia berbaring di sebelah pria itu, bertanya apakah ibunya ketakutan sesaat sebelum mati. Dengan jujur pria itu menjawab bahwa ibunya sedang tertidur saat ditembak. Lagu masih mengalun di rumah itu. Pria itu menyanyi mengikuti lagu dan diikuti oleh Joe. Tangannya meraih tangan Joe sesaat sebelum kematian menjemputnya. Joe kembali ke kamar ibunya, mengusap kaki sang ibu dengan lembut dan kemudian membawanya. Menggunakan setelan jas dan terlihat sangat rapi, Joe membawa jasad sang ibu yang dibungkusnya dengan kantung sampah ke sebuah danau yang terletak di tengah hutan. Ia mengumpulkan batu-batu berukuran besar
besar dan dimasukkan ke dalam kantung sampah yang membungkus ibunya. Tak hanya itu, Joe juga mengantungi batu-batu di saku jas dan celananya. Ia berjalan ke tengah danau membawa jasad ibunya, menenggelamkan jasad itu bersama dirinya. Joe kembali melakukan usaha bunuh diri. Ia menghitung mundur, kemudian ia mulai mendengar suara Nina yang juga menghitung mundur. Mata Joe kembali terbuka dan melihat bayangan Nina yang ikut tenggelam bersamanya. Joe kembali mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia keluarkan semua batu dari sakunya dan naik ke permukaan. Joe berjalan keluar hutan dan berniat untuk menyelamatkan Nina. Ia pulang menggunakan kereta. Kepalanya penuh akibat membayangkan segala kejadian yang terjadi pada Nina sepanjang perjalanan pulang. Keesokan harinya, Joe mengikuti William menuju kediamannya. Tangannya menggenggam palu. Ia menyelinap masuk dan menghabisi penjaga satu persatu. Lagu mengalun dari salah satu kamar. Joe menghampirinya. Di kamar serba pink yang sepertinya disiapkan untuk Nina, Joe menemukan William yang tergeletak di lantai, tewas dengan luka sayatan di lehernya. Matanya menatap jasad William dengan tak percaya. Ia terduduk di atas kasur dan menjatuhkan palunya. Air matanya keluar. Ia menangis dan merasa tak berdaya. Joe melepas kemejanya sambil menangis terisak. Ia berpikir telah gagal menolong Nina dan terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ia lemah. Setelah selesai menangis, Joe keluar kamar, menyusuri lorong dan mendengar suara dari ruang makan. Langkahnya perlahan membawanya ke ruang makan, diikuti dengan bayang-bayang masa kecilnya yang menyakitkan. Ia menemukan Nina di ruang makan sedang menyantap makanan di atas piring dengan tangan berlumuran darah. Pisau yang digunakan untuk membunuh William pun berlumuran darah dan terletak tak jauh dari Nina. Pelan-pelan Joe mendekati Nina yang terlihat ketakutan dan cemas. Joe dan Nina pergi dari kediaman William. Di sebuah kafe, Nina menanyakan kemana mereka akan pergi setelah ini. Tetapi mereka sama-sama tak memiliki tujuan lagi. Nina pergi meninggalkan Joe sendiri. Ia menunduk kalut sepeninggal Nina lalu mengeluarkan air mata. Joe mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke arah dagu. Ia tewas dengan wajah tertelungkup ke meja. Tapi seolah tak terjadi apa-apa, pelayan tetap bersikap seperti biasa dan memberikan bil di meja Joe yang dipenuhi darah mengalir. Nina kembali ke meja dan Joe terlihat tertidur. Ia belum mati, hanya sedang bermimpi tentang kematiannya sendiri. Kemudian Nina membangunkan dan mengajaknya untuk pergi bersama. Lalu film pun selesai. You Were Never Really Here telah berhasil memberikan sebuah kengerian yang berbeda. Leni Ramsey tidak menunjukkan banyak adegan kekerasan dan darah di film ini, namun sukses menyampaikan kesan sangat gelap yang terjadi di hidup Joe karena memiliki trauma akibat masa lalunya yang tidak menyenangkan. Sebagai pemain utama, Joaquin Phoenix pun telah berhasil mendalami karakternya sebagai seorang pembunuh yang dingin dan brutal. Namun di hadapan ibunya ia bisa berubah menjadi seseorang dengan karakter yang hangat dan lembut. Musik scoring dalam beberapa adegan pun terasa sangat pas sekali dengan suasana yang terjadi. Meski begitu, alur film ini memang agak lambat, miskin dialog, dan sedikit membingungkan dengan bayangan-bayangan acak yang muncul selama film ini berlangsung. Tapi meskipun begitu, film ini tetap bisa untuk kita nikmati. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini.